tidak cukup dengan saksi saja, harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Alat bukti itu didapatkan bukan dengan menyiksa, mengintimidasi, dan lain-lain. Pak Susno, dalam sistem peradilan pidana, untuk pembuktian itu adanya alat bukti kan sangat menentukan ya Pak ya. Apa saja sih Pak yang bisa dijadikan alat bukti? Alat bukti mengacu pada pasal 184 KUHP. 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan tersangka atau terdakwa. Itu 5 itu. Ada 5 itu ya Pak. Tapi berarti harus ada syaratnya ya Pak, bisa dijadikan alat bukti. Apa saja Pak syaratnya? Syaratnya alat bukti itu harus sah. Itu sah. Kemudian harus cukup. Ketiga, harus bersesuaian. Tidak perlu jumlahnya banyak, tapi kualitasnya kurang. Jadi syaratnya 3 itu. Sah, cukup, bersesuaian. Ya. Cukup ini seberapa cukup Pak? Cukup itu ditentukan minimal 2 alat bukti. Nah, tapi tidak hanya cukup saja syaratnya, harus ada syarat yang lain tadi. Bersesuaian. Nah, bersesuaian ini apa Pak? Bersesuaian itu misalnya keterangan saksi. Keterangan saksi menyatakan itu pelakunya. Saksi B mengatakan itu juga pelakunya. Sudah 100 orang misalnya, sama mengatakan pelakunya itu. Tapi tidak cukup dengan saksi saja. Harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Nah, misalnya keterangan saksi 100, kenapa tidak cukup? 100 ini kan bisa saja bohong. Misalnya mengatakan warna ini, kita ada berempat di sini. Apa warna ini? Kita sepakat, kita katakan merah. Padahal bukan kan? Kita telah bersepakat dalam bohong. Maka tidak cukup keterangan saksi saja, harus didukung keterangan saksi lain. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saksi itu ada 10, 6 mengatakan hitam, 1 mengatakan putih atau warna lain dari hitam. Maka keterangan saksi itu lemah sekali dan itu wajib digugurkan. Karena tidak bersesuaian itu tadi Pak. Nah, yang syarat yang terakhir ini kan harus sah. Sah itu seperti apa? Lalu siapa yang menentukan sah tidaknya itu? Ya, saya masih ke bersesuaian tadi. Saksi, selain dia harus bersesuaian sesama saksi, harus bersesuaian dengan bukti lain. Nah, misalnya ada bukti apa yang memperkuat keterangan saksi tadi supaya tidak diduga bohong. Harus ada misalnya bukti berupa surat atau bukti berupa keterangan ahli. Misalnya ada keterangan ahli forensik yang menganalisa video bahwa video warna ini betul warnanya abu-abu ya, abu-abu. Ada yang lain mengatakan merah. Nah, berarti yang benar adalah yang abu-abu. Nah, jadi harus bersesuaian antara keterangan ahli dengan keterangan saksi. Kalau keterangan saksi saja itu lemah juga. Nah, sekarang keterangan ahli yang memperkuat keterangan saksi forensik. Jadi antara sesama saksi harus bersesuaian, saksi dengan keterangan ahli juga harus bersesuaian. Begitu. Apa tadi satu lagi? Yang sah. Nah, yang sah artinya untuk mendapatkan alat bukti itu harus didapat secara sah. Misalnya, keterangan saksi atau keterangan tersangka tidak boleh didapat dengan cara mengintimidasi, dengan cara menyiksa, dengan cara merekayasa. Nah, itu tidak sah. Harus apa yang diperbuat, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan tidak boleh juga menurut cerita orang lain. Harus dialami diri sendiri. Gitu. Jadi nggak boleh. Ini kata orang merah, kamu harus bilang merah gitu. Boleh. Ya, berarti memang harus sesuai antara apa yang dikatakan saksi, diperjelas oleh ahli dan ada yang berkesesuaian. Ya, berkesesuaian. Nah, seperti pada pra peradilan kita lihat, kami sudah punya alat bukti 5
jangan dulu, bukan kuantitas, harus kualitas. Kualitasnya itu apa? Didapat secara sah, bersesuaian, kemudian selain bersesuaian tadi adalah apa yang terakhir cukup. Nah, jadi dua saja cukup kalau dia sudah didapat secara sah, bersesuaian, gitu kan. Kemudian apa namanya alat bukti itu didapatkan bukan dengan menyiksa, mengintimidasi dan lain-lain. Itulah keterangan saksi yang kualitas dan kuantitasnya terpenuhi.